Berlatar di wilayah Gajendra Gada, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pelatih gulat bernama Sarkar. Ia secara tersengaja melihat salah seorang anak yatim piatu sedang bertarung melawan 3 orang dewasa dan tertarik dengan keberaniannya, Sarkar pun lekas menghampiri dan mengajak si bocah untuk tinggal di rumahnya, apalagi setelah mengetahui jika ia sudah tidak memiliki kedua orang tua. Meski keputusannya sempat menjadi pertanyaan dari tangan kanannya, Sarkar tetap teguh dengan pendiriannya dan menjadikan si bocah sebagai anak angkat. 20 tahun berlalu, kisah akan berfokus pada seorang pegulat sekaligus anak angkat Sarkar bernama Krishna yang sedang akan melakukan pertarungan di salah satu arena. Namun karena Krishna adalah seorang pegulat yang sangat tangguh, ia mampu mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Setelah memenangkan pertarungan, Krishna ditemani sahabatnya yang bernama Papana meminta izin kepada Sarkar pergi menuju ke kuil hanya untuk berdoa, di mana Sarkar mengizinkan mereka dan memperingatkannya agar jangan membuat kekacauan karena sebentar lagi Krishna akan menjalani seleknas dalam penentuan atlet gulat perwakilan dari India. Setibanya di kuil, Krishna melihat ada segerombolan preman berusaha mengganggu sekelompok wanita yang sedang berdoa. Krishna yang melihat hal itu pun langsung menghadangnya dan memberikan salam olahraga, apalagi mengingat jika mereka pernah menghina sang ayah sehingga di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Sarkar menelpon Papana demi memastikan apakah Krishna tidak membuat kekacauan, karena beliau tahu jika Krishna pasti akan membuat ulah. Yang karena Papana tidak ingin sahabatnya dimarahi, ia pun rela berbohong kepada Sarkar meski Krishna sendiri masih terlibat perkelahian dengan para preman tersebut. Beres menghajar si preman, Krishna mendengar jika mereka adalah anak buah dari orang bernama Parma yang dianggap sebagai raja karena tak ada satupun orang yang bisa mengalahkan dalam sebuah pertarungan. Tapi Krishna tidak terlalu memperdulikannya dan mengancam akan bertindak lebih brutal jika mereka kembali berani untuk menghina sang ayah. Sarkar bagian ini gini gotila. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang inspektur polisi baru sedang melakukan patroli dan merasa terganggu atas pemandangan spanduk besar yang terpampang di tengah jalan, yang tak lain adalah sosok Parma yang dianggap sebagai raja oleh warga sana. Namun karena Pak Inspektur ingin menyamaratakan hukum di negara ini, beliau pun berniat merobohkannya saat itu juga sehingga akhirnya Pak Inspektur pun mendapat tamparan dari Parma yang tak segan-segan mempermalukannya di hadapan umum, karena Parma berpikir jika hanya dialah orang yang pantas dihormati oleh semua orang termasuk anggota polisi, sebab di wilayah ini tak ada orang yang lebih berkuasa selain dirinya sendiri. Kembali pada Krishna dan Papana yang baru saja pulang ke rumah, mereka dikejutkan oleh Sarkar yang ternyata mengetahui tentang baku hantam yang terjadi. Beruntung ada seorang gadis kecil yang menolong Krishna agar tidak dimarahi. Hal kocak pun terjadi kepada Papana yang mendapat tamparan dari Sarkar karena telah membohonginya, dan juga tamparan dari Krishna karena telah melaporkan kejadian tadi siang kepada ayahnya. Tak lama, Krishna dan Papana pergi ke sebuah bukit untuk sekedar minum-minum dan menghirup udara segar sambil sesekali bercanda dengan kehidupan mereka berdua yang terasa hampa tanpa kehadiran sosok seorang wanita. Karena ingin segera mendapatkan jodoh, mereka pun pergi menemui salah satu orang pintar atau dukun. Siapa tahu dukun itu dapat membantunya mempermudah memiliki pasangan. Yang di situ Krishna dan Papana malah tak mempercayai pendapat dari orang pintar tersebut, di mana hal itu tentu membuat sang dukun sangat marah dan langsung mengusir mereka berdua.
Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Rukmini ini parasnya yang sedang mengadakan acara pertunangan dengan seorang pemuda pilihan sang ayah. Pertunangan ini sendiri sang ayah lakukan hanya demi keuntungan bisnisnya semata. Atas saran dari orang pintar yang kemarin malam diberikan, Krishna pergi menuju ke kuil. Siapa tahu bisa menemukan jodohnya, yang di situ ia dibuat sama terkesan dengan paras cantik dari seorang wanita yang tak lain adalah Rukmini. Sekembalinya dari kuil, Krishna menceritakan kesan pertamanya saat melihat seorang wanita cantik keberapa pana, persis seperti yang orang pintar itu katakan, dan tak lama Rukmini atau si wanita yang diceritakan barusan berada tepat di tempat mereka berada, dan sungguh betapa terkejutnya Krishna dengan tujuan Rukmini ke sana hanya untuk membeli beberapa botol minuman keras serta beberapa sop rokok ilegal. Lighter. Change. Thank you. Oh, Kekecewaan Krishna dilampiaskan saat dirinya sedang berlatih gulat yang disaksikan langsung oleh Sarka sang ayah. Bahkan ia dibuat nuap ketika melihat teman sesama pegulatnya tengah menggoda seorang gadis tepat di hadapannya. ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಂಬೆ ತಗೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಂಬು ಕಬ್ಬಿನ ಗೊತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಜೊಲೆ Beberapa jam berlalu, toko kelontongan milik Krishna dihampiri oleh Rukmini yang ingin menjelaskan kesalahpahaman tadi pagi yang membeli beberapa botol miras. Padahal sebenarnya Rukmini membeli miras-miras itu untuk teman-temannya. Hal itu membuat Krishna sangat senang dengan sosok Rukmini yang ternyata merupakan seorang sosok wanita baik-baik. Keesokan harinya, kediaman Sarkar dihampiri oleh lembaga pemerintah yang berniat mengirim Krishna menjadi wakil dari wilayah Gajendragada dalam rangka acara Dussehra yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Pada acara tersebut, hanya ada 4 pegulat terpilih saja yang akan melakukan pertarungan. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ Bukannya berlatih, Krishna malah pergi dengan Papana untuk mencari udara segar. Yang di tengah perjalanan, ia melihat Rukmini sedang mendapat kesulitan ketika mobil miliknya mogok, sehingga tanpa berpikir panjang, Krishna pun dengan sukarela memberikan Rukmini tumpangan dan mengantarkannya sampai ke tempat tujuan. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊ ನೀವು ಬನ್ನಿ Entah karena merasa capek atau sedang modus, Krishna menyerahkan kursi kemudi pada Rukmini meski cara menyetirnya ugal-ugalan hingga mereka mengalami insiden kecelakaan dan tersesat di tengah hutan. Selesai memperbaiki mobil, Krishna lekas mengajak Rukmini untuk segera pergi dari sana. Yang karena Rukmini merasa kehausan, Krishna pun langsung bergegas mencari pohon kelapa untuk ia petik tanpa sadar jika Rukmini sudah lebih dahulu meminum air dari salah satu buah misterius yang membuatnya menjadi sedikit mabuk sampai terjebak di dalam lubang bersama Krishna setelah mereka berdua dikejar-kejar sekumpulan lebah. Tepat saat acara Dussehra berlangsung, Krishna akan melakukan pertarungan dengan seorang pegulat tangguh asal India Utara. Dari sinilah Rukmini baru mengetahui jika pujaan hatinya merupakan seorang pailwaan atau pegulat, di mana Krishna sendiri mampu mengalahkan petarung itu dengan mudahnya. Beberapa hari berselang, Krishna mendatangi rumah keluarga Rukmini atas permintaannya karena sang ayah sudah mengetahui hubungan di antara mereka. Namun tak disangka, kedatangannya justru disambut dengan sikap arogan dari ayah Rukmini sendiri yang sudah menyiapkan cek kosong untuk Krishna dengan jumlah berapapun. Karena ia berpikir jika pemuda ini hanya mengincar harta kekayaannya saja dan berharap Krishna meninggalkan putri kesayangannya tersebut. Disinilah Krishna menunjukkan sikap kejantanannya karena tak ingin dicap sebagai laki-laki buaya dengan mengatakan jika harta bukanlah segalanya, bahkan ia berjanji akan tetap menjadi suami sah dari Rukmini, sosok wanita yang paling ia cintai. ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಸಿಗಲ್ಲ Tak ingin pernikahan putrinya bersama orang yang telah dijodohkan gagal, ayah Rukmini lekas pergi menemui Sarkar untuk membahas mengenai sikap Krishna yang telah mengacaukan perjodohannya, di mana Sarkar berjanji akan berusaha menahan Krishna agar tidak mengacaukan acara pernikahan Rukmini dengan mengirimnya ke partai final pertarungan gulat. ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ
Benar saja, Sarkar mencoba mempengaruhi pikiran Krishna agar melupakan sosok Rukmini dengan mengatakan bahwa partai final ini akan menjadi titik balik seorang Krishna demi mencapai tujuannya menjadi pegulat nomor 1 India, di mana hal itu tentu menjadi beban pikiran bagi Krishna yang membuatnya menjadi kurang fokus dalam berkendara sehingga Krishna mengalami insiden kecelakaan yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Namun meski begitu, Sarkar masih memaksanya untuk tetap fokus menatap partai final yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Krishna harus meninggalkan semua beban yang ada di pikirannya demi memenangkan kejuaraan gulat tersebut, termasuk harus melupakan sosok Rukmini itu sendiri. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು Tepat saat partai final pertarungan gulat yang akan diadakan di wilayah Ranas Talipura, Krishna akan menghadapi Parma, yakni sosok yang dianggap tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Awalnya Sarkar berpikir jika sang anak tidak akan datang ke arena gulat karena tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Hingga tak lama, Krishna datang ke arena tersebut dan pertarungan pun dimulai. Krishna sempat mengalami sedikit kesulitan ketika menghadapi Parma yang notabene adalah orang terkuat di wilayah Ranas Talipura ini, sampai akhirnya setelah berhasil mengalahkan Parma, Krishna langsung pergi ke acara pernikahan Rukmini yang saat ini sedang digelar. Ia lekas menggantikan posisi si calon mempelai pria dan melangsungkan akad pernikahan dengan Rukmini. Sontak hal itu membuat ayah Rukmini sangat-sangatlah marah dan lekas menemui Sarkar untuk membahas mengenai kejadian ini, yang pastinya Sarkar sangat dibuat malu akan kelakuan dari anaknya yang sungguh pibangusen. Beres acara akad nikah tersebut, Krishna segera pulang dan menemui Sarkar untuk memberitahukan tentang berita bahagia ini. Tapi ia dibuat heran dengan sikap semua orang termasuk Sarkar ayahnya yang seakan tak ingin menengok ke arahnya. ಇವರಿಗೂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. Di sana, Sarkar menjelaskan kemarahannya kepada Krishna karena telah mempermalukan martabat keluarganya di hadapan ayah Rukmini, di mana Sarkar sudah tak menganggap lagi Krishna sebagai anak atas kesalahan yang telah dilakukannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Sarkar mengusir Krishna dari rumah ini dan memintanya untuk berhenti menjadi seorang pegulat. ಇವಾಗ ಎರಡು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಗಂಡ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನ ಕೇಳಮ್ಮ 4 tahun berlalu setelah Krishna meninggalkan wilayah Gajendra Gada, kita akan diperlihatkan dengan seorang petinju arogan bernama Tony. Bukan hanya arogan, Tony juga sangat licik dalam bertarung. Itu terbukti ketika dirinya dengan sengaja meninju lawannya meski waktu sudah habis, yang hal itu membuat pelatihnya sangat marah. ಟೋನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏ ಮುದಿಯ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ Dari kejadian itu, Tony di-ban oleh Federasi Tinju India setelah sang pelatih yang bernama Vijay Jendra melaporkannya. Sontak hal itu membuat Tony sangat marah dan menganggap jika beliau tidak akan pernah menemukan petinju sebaik dirinya. Tak ingin harga diri Vijay Jendra diinjak-injak oleh anak didiknya sendiri, ia pun memutuskan pergi ke wilayah Gajendra Gada demi menemukan petinju baru. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಧೋನಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Setibanya di wilayah Gajendra Gada, Vijay Jendra bertemu dengan Papana dan menemukan beberapa alat latihan kuno yang sering dipakai oleh pegulat. Yang di situ, Papana menjelaskan jika alat-alat tersebut sangat istimewa dan harganya tak ternilai karena pernah dipakai oleh juara bertahan gulat yang tak lain adalah sosok Krishna. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನೇ ಕಾಣದೇ ಇರೋ Penasaran dengan sosok Krishna yang Papana ceritakan, Vijay Jendra pun berusaha mencari keberadaan orang yang dimaksud sambil membawa beberapa peralatan latihan kuno itu dari kem latihan milik Sarkar. Di saat yang sama, Tony menghampiri seorang bapak-bapak dan mengancam akan menghabisinya jika saja beliau tidak menandatangani surat laporan palsu yang telah disiapkan oleh Tony agar dirinya bisa bebas dan kembali bertarung. ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ
Berlokasi di sebuah pasar tradisional, ada seorang pembunuh bayaran sedang membuntuti Pijayendra dan berniat untuk menghabisinya. Secara kebetulan, orang itu ditemukan dengan sosok misterius yang membuatnya sangat begitu ketakutan dan langsung lari terbirit-birit seakan melihat sosok malaikat pencabut nyawa yang ternyata ya, itu adalah sosok Krishna yang hidup bahagia bersama sang istri dan sudah dikaruniai seorang anak. Namun meski begitu, ia masih memikirkan kondisi Sarkar, sang ayah yang selama 4 tahun ini tidak pernah dijumpai. Sementara itu, Parma terlihat masih memikirkan kejadian 4 tahun lalu saat dirinya dipermalukan di hadapan umum oleh Krishna. Tak lama, ia mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang memberitahukan tentang keberadaan Krishna dan keluarganya saat ini. Seminggu kemudian, Parma pergi ke sebuah wilayah kumuh, tepat di mana Krishna tinggal, yang mana kehadirannya di sana bertujuan hanya untuk menyampaikan kekesalannya selama ini terhadap Krishna yang membuat martabat keluarga besarnya hancur. Bukan hanya itu, Parma juga menantang Krishna untuk kembali bertarung karena menganggap jika seorang pailwaan seperti dirinya tidak pantas hidup di tempat seperti ini. Di sisi lain, Tony kembali berulah dengan datang ke tempat latihan milik Pijayendra dan menghajar beberapa anak asuhnya. Kedatangan Tony ke sana tak lain hanya untuk memberitahukan laporan pertandingan yang telah dicabut, dan dengan arogannya, Tony menyepelekan semua anak asuh Pijayendra karena merasa tidak setara dengannya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika Krishna pergi ke sebuah bengkel, ia dikejutkan dengan kehadiran Parma dan anak buahnya yang sekonyong-konyong menghajar si pemilik bengkel. Tujuannya masih sama, yaitu memaksa Krishna agar kembali ke wilayah Gajendragada dan melakukan rematch. Namun meski begitu, Krishna tetap ingin menepati janjinya kepada Sarkar yang tidak akan pernah lagi melakukan pertarungan di atas ring. Di saat yang sama, Pijayendra juga berada di sebuah pasar mencari keberadaan Krishna, sekaligus mencari bengkel terdekat untuk memperbaiki mobilnya yang penyok. Dengan fakta bahwa Pijayendra tak mengetahui seperti apa wajah dari Krishna, ia tak pernah mengetahui keberadaannya meski mereka berdua pun saling berpapasan. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan sosok ayah Rukmini yang pergi menuju ke rumah kediaman Sarkar untuk memberitahukan jika dirinya pernah berpikiran negatif tentang Krishna yang hanya mengincar harta kekayaannya saja. Namun sampai saat ini, Krishna berhasil mematahkan stigma tersebut dengan membawa Rukmini ke hadapannya ketika beliau berada di rumah sakit. Dan sejak kejadian itu, sang ayah langsung sadar bahwa kemanusiaan lebih penting dibandingkan uang dan meminta maaf kepada Sarkar atas apa yang pernah dilakukannya beberapa tahun yang lalu. Pijayendra yang masih mencari keberadaan Krishna menghampiri Papana untuk memastikan apakah orang yang ada di dalam foto adalah Krishna. Dan setelah dipastikan orang tersebut merupakan Krishna, mereka berdua pun langsung pergi mencari di mana Krishna berada untuk kemudian pergi ke wilayah Ranastalipura setelah mendengar jika anak dari Krishna telah diculik oleh Parma. Sementara itu, Krishna mendapat kabar dari Rukmini mengenai sang anak yang telah diculik oleh Parma, sehingga tanpa berpikir panjang, Krishna langsung pergi ke wilayah Ranastalipura untuk menyelamatkan sang anak kesayangan. ರಣಸ್ಥಳೀಪುರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. Ya, Krishna dihajar habis-habisan oleh Parma serta para anak buahnya yang tak memberikan sedikit pun kesempatan untuk melawan. Bahkan salah satu bawahan Parma berniat menghabisi anak kesayangan Krishna, namun beruntung ada Sarkar yang datang membantunya dan membuat adrenalin bertarung Krishna kembali bergejolak. Beres menghabisi Parma dan anak buahnya,
Krishna dibawa kembali ke rumah yang sudah lama ia tinggalkan untuk kemudian ia dihampiri oleh Vijayendra yang memintanya menjadi seorang petinju demi mengalahkan mantan anak asuhnya yang sudah bertindak arogan, tak ingin mengambil keputusan dengan gegabah. Krishna memutuskan terlebih dahulu untuk meminta izin kepada sang ayah. ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತಾ Di sana Krishna menjelaskan alasannya untuk beralih ke tinju karena ia ingin mendapatkan uang sebanyak mungkin demi bisa membahagiakan anak-anak kurang mampu yang rela bekerja banting tulang hanya untuk sekedar mencari sesuap nasi, di mana hal itu tentu membuat hati Sarkar terenyuh dan langsung menyetujui niat baiknya tersebut. ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ Setelah diizinkan untuk menjadi seorang petinju, Krishna mulai kembali berlatih lebih keras didampingi oleh Sarkar sang ayah. Bahkan ia juga mendapat pelatihan dari Vijayendra demi mempelajari beberapa trik dalam pertarungan tinju. Tepat saat kejuaraan tinju dunia diselenggarakan, para petarung mulai memasuki ring dan saling menunjukkan performa terbaiknya. Yang karena ini pertama kalinya Krishna mengikuti kejuaraan tinju, ia tanpa masih memakai sedikit teknik gulat yang menyebabkan dirinya mendapat beberapa peringatan, meski ia akhirnya mampu memenangkan pertarungan. Pada pertarungan kedua, Krishna mendapatkan lawan yang cukup kuat sampai membuatnya sedikit kerepotan, bahkan tangannya sempat hampir dipatahkan. Namun beruntung, Krishna masih bisa memberikan perlawanan dan mampu mengalahkannya hanya dengan sekali pukulan saja. Pada pertarungan lain, Tony mampu mengalahkan semua lawan yang menghadapinya dengan sangat mudah tanpa adanya perlawanan sedikit pun, dan dapat dipastikan jika di partai final, Tony sudah barang tentu akan menghadapi Krishna. Sebelum partai final digelar, kedua finalis lebih dahulu menjalani konferensi pers bersama para awak media. Di satu sisi, Tony menganggap remeh kemampuan Krishna karena menganggap jika tak ada orang lain yang mampu mengalahkannya. Sedangkan untuk Krishna sendiri, ia tetap rendah hati dan tidak sombong meskipun dirinya adalah petarung tangguh dan menjadi seorang penulis terkenal, serta mengatakan tujuan utamanya di balik mengikuti kompetisi ini. ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ವೆಂಕಟವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Partai final pun dipenuhi puluhan ribu penonton yang ingin menyaksikan siapakah petinju yang akan menjuarainya. Disinilah terlihat kesombongan dari Tony yang tak ingin bersalaman dengan Krishna sebelum bertanding, dan kemudian pertarungan pun dimulai. Pada ronde-ronde awal, Krishna dibuat kesulitan dan dibuat babak belur oleh Tony, bahkan sampai terkapar. Karena memang Tony adalah juara dunia 3 kali berturut-turut, tapi beruntung Krishna masih bisa bangkit dan mampu memberikan perlawanan. Di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Krishna kembali dibuat terkapar oleh tinjuan dari Tony yang membuat semua penonton harap-harap cemas. Krishna sempat terngiang-ngiang akan tujuannya pergi ke arena ini hanya untuk memenangkan pertandingan dan membahagiakan anak-anak kurang mampu, sehingga ia kembali bangkit dan melanjutkan pertarungan meski dengan wajah yang sudah babak belur. Alhasil, dari semua perjuangannya, Krishna mampu mengalahkan Tony si Adigung hanya dengan satu pukulan telak tepat di babangus si Tony ini, dan membuat Krishna tentu menjadi juara setelah pukulannya membuat lawan KO. Tamat,